Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Dengan syukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada henti-hentinya Allah masih berkenan menghidupkan kita hari ini. Bayangkan sudah ada yang 60 tahun kejadiannya selalu begini. Bangun pagi hidup, bangun pagi hidup, bangun pagi hidup. Dan setiap pagi kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, karena Engkau telah menghidupkan kami kembali. Dan itu pantas kita syukuri. Jadi kalimat ahyana itu kita rasakan betul-betul luar biasa rasanya bisa hidup lagi. Maka kita syukuri betul-betul bahwa kita masih hidup hari ini. Dan kita syukuri juga bahwa Allah masih memberikan kita kesehatan yang membuat kita masih memungkinkan untuk datang ke tempat ini. Allah beri juga kita hidayah yang membuat kita tergerak hati kita untuk datang. Meskipun mungkin saja ada sesuatu yang jauh lebih nikmat untuk kita lakukan di saat-saat sekarang. Salah satunya adalah memperpanjang iktikaf di tempat tidur ini. Itu salah satunya. Alhamdulillah kita juga diberi oleh Allah kesempatan untuk menambah sedikit banyak waktu berada di dalam masjid. Perpanjang iktikaf kita sehingga mudah-mudahan kita bisa berdiskusi, sharing beberapa hal yang insya Allah menguatkan iman dan memperdekat kita kepada takwa. Ini panitia hari ini sudah agak mengerti sedikit. Karena kemarin saya disuruh dulu naik ke atas, ada tulisan 20 menit. Hari ini nggak dikasih naik ke atas. Dan di sini nggak ada tulisan. Ada tulisan 20 menit. Jadi kita buat hari ini 23 menit. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berselawat juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang Allah utus kepada kita untuk mengajarkan kita banyak sekali hal. Rasul ini tidak hanya mengajarkan kita cara hidup, tapi juga cara mempersiapkan kematian. Komplit sekali. Ya. Maka pantaslah kita juga bersalawat sebanyak mungkin kepada Nabi yang satu ini, karena beliau habis-habisan berusaha untuk membuat seluruh umatnya beriman. Tak berhasil, tak berhasil. Di edisi sebelumnya di hari Jumat, kebetulan saya juga di sini kemarin itu, seingat saya kita sudah pernah sampaikan bahwa salah satu yang membuat sedih Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesedih-sedihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah karena illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Karena kita tidak mau mendengar apa yang disampaikannya, tidak mau beriman kepada apa yang disampaikan olehnya. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesedihan Nabi terbesar adalah karena kita tidak mau dengar. Bukan karena kehilangan harta benda, kehilangan orang dan sebagainya. Salah satu kesedihan Nabi terbesar adalah ketika Abu Thalib wafat dan tidak dalam keadaan beriman. Maka Nabi agak sedikit memaksa Abu Thalib masuk ke dalam Islam, meskipun tidak berhasil. Dan tidak berhasilnya Abu Thalib masuk ke dalam Islam, salah satu penyebabnya adalah, kalau kita kembalikan kepada Allah, selesai ya, qadarullah, selesai. Tapi salah satu penyebabnya adalah karena Abu Thalib punya teman dekat yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal inilah yang menghalang-halangi Muhammad untuk masuk Islam. Abu Thalib untuk masuk Islam. Sehingga kalimat dari Muhammad SAW sebenarnya hampir diterima oleh Abu Thalib, tapi tidak menjadi juga. Maka betapa beruntungnya kita, bukan siapa-siapanya Nabi, tapi terpilih menjadi salah satu yang beriman. Ya. Iman itu sendiri adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibacakan di dalam surat Al-Isra, surat yang mungkin dalam beberapa hari ini paling sering dibaca oleh imam, karena memang sedang bulan Rajab, bulan yang identik dengan Isra Mi'raj. Dibaca tadi subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Apalagi yang kita mengupas ini sudah ceramah Isra Mi'raj yang ke-8 ke 9. Jadi ada orang yang sering kali ikut dalam jemaah. Jadi saya harus cari tema baru terus. Hari ini insyaAllah kita akan kupas satu bukti kata saja dari ayat yang dibacakan dalam sholat tadi. Apa katanya yang kita maafin? Dari subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kata-kata itu saja saya maafin. Laila itu artinya malam. Jadi ketika Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa, Maha suci Allah yang mampu memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kapan kejadiannya itu? Malam. Dan penting di sini malam. Kenapa? Karena disebutkan. Kalau misalnya kita mengatakan sesuatu kepada seseorang tanpa penting sekali kapan kejadiannya, kita bisa sebutkan Khalilul Jabbar. Itu berarti nggak penting, barunya puro malam. Tapi kalau penting Khalilul Jabbar, bunga-bunga aja, nah itu berarti penting kali bunga itu. Bunga-bunga kado loh kali. Itu berarti bunga itu penting. Karena Al-Quran itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan Al-Quran itu berbicara tentang aturan kita hidup di dunia dan juga apa yang akan kita amalkan untuk memperoleh kebaikan di akhirat kita, dan Allah gambarkan juga bagaimana kehidupan di akhirat nanti. Tapi tebalnya Al-Quran cuma segitu saja. Artinya sebenarnya dengan ayat yang segitu jumlahnya, dengan tebal yang segitu jumlahnya, tak cukup sebenarnya halaman untuk menjelaskan banyak sekali hal. Maka oleh karena itulah di dalam Al-Quran, jangankan satu kata, satu huruf pun ada maknanya. Kenapa Allah pakai huruf ini? Kenapa tidak Allah pakai huruf yang sana? Semua ada maknanya. Itu sebabnya Allah menyuruh kita mentadabburi Al-Quran, karena baca saja tidak cukup untuk membuat kita paham. Allah menyuruh kita berdiskusi secara mendalam, karena sekedar membaca terjemahan pun belum cukup untuk membuat kita paham. Itu sebabnya sering sekali ketika kita mendengar tausiah, mendengar syarah dari ayat-ayat yang dibacakan, itu kadang-kadang terpikir kita, udah lama aku baca ayat ini, kok nggak kepikir ke arah itu? Ya. Gak kepikiran kita ke arah itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kata-kata Laila disebut, itu berarti malamnya ini menjadi penting. Ya. Kenapa harus malam? Ternyata di dalam agama kita banyak sekali kejadian penting yang terjadi malam. Isra Mi'raj malam, Al-Quran turun malam, Nabi hijrah malam. Salah satu perang yang besar yang Nabi menangkan, itu strateginya disusun, artinya sudah dimulai pergerakan perangnya malam. Perang apa itu? Al-Badar. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa penting terjadi dalam Islam malam. Maka malam itu dalam Islam identik sekali dengan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya di dalam Isra Mi'raj kita lihat prosesinya Isra Mi'raj, bahwa Allah mengundang Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk naik ke Sidratul Muntaha.
Allah Maha Kuasa untuk bertemu Muhammad di mana saja. Nggak perlu harus mengundang Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Allah bisa ketemu Muhammad SAW di atas permukaan dunia. Ya. Nggak perlu juga harus janjian di kedai kopi. Ya. Kalau kita pada rumput, ya. Nggak perlu juga seperti itu. Allah bisa bertemu Muhammad SAW di mana saja. Tapi kenapa Allah mengajak Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha malam hari? Malam hari naik ke Sidratul Muntaha. Salah satu hikmahnya adalah Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa Muhammad SAW diajak oleh Allah untuk meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia, berlepas diri dari semua dimensi keduniaan, naik ke dimensi yang lain yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Ketemu dengan Allah di sana, bukan di dunia, tapi di Sidratul Muntaha. Mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Di dalam hadis disebutkan seberapa dekat Muhammad SAW dengan Allah. Sebusur panah. Ya, dekat sekali. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita bisa pahami di sini? Bahwa malam, nah tadi kan ada malamnya. Malam hari Allah ajak Muhammad meninggalkan bumi, meninggalkan dunia, untuk mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya. 3 hari ini kita bahas subuh ini, ya. Allah undang Muhammad SAW malam hari meninggalkan bumi, dunia dan semua pernak-perniknya untuk bertemu dengan Allah, mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Maka malam itu identik sekali dengan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Isra Mi'raj terjadi pun bahkan ada sholat khusus yang dilakukan oleh orang-orang malam hari. Disebut lagi namanya Qiyamul Lail. Ya, ada malamnya. Kenapa? Penting sekali penyebutan malam di sini. Kenapa? Karena suasana malam itu beda sekali. Suasana malam itu beda sekali. Dan ibadah istimewa di malam hari itu ternyata luar biasa Allah janjikan ganjarannya. Salah satunya yang mungkin kita sudah sering sekali dengar, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah menyuruh kita untuk salat tahajud sebagai ibadah tambahan di sebagian dari malam. Sebagian dari malam. Kata-kata wa minal laili ini juga menjadi penting karena min itu berarti tidak seluruh. Hanya sebagian dari malam itu yang Allah suruh kita untuk bertahajud. Jadi kalau ada orang yang bertahajud terus-terusan sepanjang malam, itu dilarang oleh Nabi. Ada orang yang mulai seperti itu waktu zaman Nabi, ya, itu disebut hulu, berlebih-lebihan dalam agama. Biasanya orang yang hulu itu kalah dia, dikalahkan oleh dirinya sendiri karena keberatan akhirnya. Ada orang yang ingin sholat tahajud sepanjang malam, tidak mau tidur sama sekali. Tidak mau tidur sama sekali di sepanjang malam, mau tahajud aja. Karena begitu tahu Muhammad SAW ternyata tidur kalau malam hari. Tidur kalau malam hari, tahajudnya baru di sepertiga malam hari. Maka ada orang yang aku ingin berbuat lebih banyak lagi. Sholat tahajud sepanjang malam. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, aku tahajud tapi aku tidur. Aku ada beberapa lagi yang disebutkan puasa misalnya, aku berbuka, ya, aku ibadah, aku nikah juga dengan perempuan. Jadi itu menjadi penting bahwa itu disebut dengan keseimbangan. Maka di sini disebutkan wa minal laili fatahajjad bihi, dan ganjarannya asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan naikkan kita ke posisi yang terpuji kalau seandainya malam kita gunakan untuk bertahajud ini. Maka di dalam ayat-ayat yang lain banyak sekali disebutkan orang-orang yang bertahajud malam itu dipuji-puji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Orang yang menghabiskan malamnya untuk sujud
dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka termasuk yang diakui sebagai hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada hadis yang menyebutkan juga bahwa siapa saja yang membaca ujung surat Al-Baqarah mulai dari amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih dan seterusnya sampai fansurna 'alal qaumil kafirin, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Siapa yang membaca ayat itu malam, ya. Siapa yang membaca ayat itu malam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diberi kecukupan. Itu cukup bagi dia. Ya. Tapi dengan catatan tadi lagi-lagi malah disebutkan lagi malam. Apalagi sudah dua, ini beberapa saja yang kita ambil. Apalagi di dalam surah Ali Imran Allah memuji hambanya yang disebut dengan hamba. Apa kata Allah? Wallahu basirun bil ibad. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Siapa hamba yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Kata Allah, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzabannar. Orang-orang yang mengatakan bahwa rabbana innana amanna, ya Tuhan kami beriman, ya Allah. Faghfir lana dhunubana, maka tolong ampuni dosa-dosa kami. Wa qina 'adzabannar, dan tolong pelihara kami. Selamatkan kami dari neraka. Tambahan, ini belum selesai ayatnya kemudian as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Lagi-lagi mana? Di mana malamnya di sini? Disebut di sini orang-orang sabar, orang-orang yang taat, orang-orang yang berinfak, wal-mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampun kepada Allah di saat malam. Kapan malam itu? Sahur di sini disebut bil ashar. Ashar itu seakan-akan dengan sihir. Apa maknanya? Agak remang-remang ya. Sihir itu antara ya atau enggak, itu sihir. Ya. Ashar atau sahur itu adalah antara pagi dengan malam. Itu posisi sahur. Artinya secara tidak langsung sepertiga malam akhir kita pakai untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ luar biasa Allah mengakuinya sebagai orang-orang yang dianggap oleh Allah sebagai hamba. Dan disebutkan dalam hadis betapa istimewanya malam hari ini. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah ternyata turun ke langit dunia. Jangan kita bahas bagaimana turunnya, ya, karena nanti kita akan terperangkap dalam hal-hal yang mungkin kita sendiri tidak akan bisa memahaminya. Yang jelas disebutkan di dalam hadis. Apa kata hadis? Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, turun Tuhan kita, ya, yang maha suci itu kemana? Ke langit bumi. Belum sampai ke langit bumi lagi. Kulla layla, setiap malam Allah turun ke langit bumi. Kulla layla ila sama'id dunia, setiap malam Allah turun ke langit bumi, ke langit dunia. Apa yang akan terjadi? Hina yanqadhu thuluthal layl al-akhir yaqul. Kapan Allah turun? Allah turunnya di sepertiga malam akhir. Kemudian Allah berkata, apa kata Allah? May yad'uni fastajib lah. Siapa yang berdoa, aku akan terima doanya. Apalagi may yas'alni fa'atiyah. Siapa yang meminta, aku kasih apa yang dia minta. Apalagi may yastaghfirni fa'aghfir lahu. Siapa yang memohon ampun, aku ampuni dia. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu terjadi? Lagi-lagi malam. Malam itu terjadi. Dan ini hadisnya sahih. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali sebenarnya bahwa bagaimana peruntukan malam, bagaimana peruntukan siang yang Allah inginkan kita lakukan. Dan kapan kita sebut dengan malam? Allah sebutkan beda malam dengan siang. Wadduha, itu siang. Wadduha. Kemudian kata Allah, wal laili idza saja. Kapan itu malam? Ketika
saja malam ketika dia sunyi. Sekarang saya tadi malam saya dengar teriakan-teriakan. Ternyata begitu saya cek, Barcelona lawan Valencia. Boleh malam. Barcelona lawan Valencia. Ya, begitu saya cek di internet, oh live rupanya. Makanya ribut. Dan skornya pun mengerikan, 7-1. Jadi setiap sekali gol sekali ribut. 7-1 berarti kan ribut. Wah, pendukung Barcelona 7 kali. Pendukung Valencia sekali. Pendukung Barcelona juga akan juga waktu satu masuk ke sana. Tapi hanya tapi ribut juga. Dan itu kapan terjadi? Jam 3 malam, Masya Allah. Jam 3 malam itu kejadian. Ya. Ketika Allah sebenarnya menunjukkan kepada kita betapa malam Allah undang Muhammad SAW untuk meninggalkan dunia, meninggalkan segala pernak-perniknya di tengah malam dan mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu filosofi Isra Mi'raj sebenarnya, bahwa malam itu tinggalkan dunia dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa-bahasa lain kemudian disebutkan dengan terminologi yang berbeda. Misalnya disebutkan dengan malam itu istirahat. Dalam salah satu ayat Allah menyebutkan, ya, Allah menyebutkan di dalam ayat surah Al-Furqan, saya lupa ayat yang pertama. Walladzi ja'ala lakumul laila libasan wan-nawma subata. Surah Al-Furqan ayat berapa itu ya? Mungkin ayat 50 atau ayat 48 sekian, ya. Apa kata Allah? Walladzi ja'ala lakumul laila, malam, dan dialah Allah yang menjadikan malam libasa, pakaian buat kalian, ya. Wan nauma subata, dan tidur sebagai istirahat. Malam sebagai pakaian, tidur sebagai istirahat. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa makna malam sebagai pakaian? Pakaian itu memperindah tubuh kita. Pakaian itu melindungi kita dari panas, dari dingin, dari kotoran dan sebagainya. Itulah fungsi malam. Jadi fungsi malam itu sebenarnya adalah untuk membuat kita terlindungi dan terindahkan. Fungsi malam. Tapi Allah pasangkan ayat ini dengan wan-nauma subata, dan tidur Allah jadikan salah satunya sebagai istirahat. Ketika Allah mengatakan tidur sebagai istirahat, ternyata bukan tidur saja istirahat. Karena di dalam salah satu hadis Nabi SAW menyebutkan kepada Bilal, "Arihna bis-shalah ya Bilal." Bilal, tolong istirahatkan kami dengan sholat. Itu maknanya apa? Sholat istirahat, tidur istirahat. Sholat istirahat, tidur istirahat. Malam sebagai pelindung. Malam melindungi kita sebagai pakaian. Kemudian di waktu malam hari ada dua aktivitas yang Allah sebutkan, tidur dan sholat. Lalu siapa yang lebih baik daripada sholat dan tidur? Dibaca oleh muazzin tadi, as-sholatu khairun minan naum. Tadi, ya, sholat lebih baik. Tapi sholat lebih baik pun kalau ngantuk tidur. Nabi SAW suatu ketika menemukan tali di Masjidil Nabawi, antara tiang dengan tiang, tali. Nabi bertanya kepada para sahabat, ini tali apa ini? Para sahabat mengatakan itu punya Zainab ya Rasulullah. Apa? Kenapa Zainab ada tali di dalam masjid ini? Punya ada ijabah ini? Kan gitu kira-kira. Itu nggak ada Rasulullah. Jangan dikira nanti saya tidak Allah. Rasulullah. Kata mereka, kata para sahabat, Zainab itu suka sholat malam ya Rasulullah. Sehingga kalau dia ngantuk, ketika sedang sholat malam dia ngantuk, dia bergantung di tali itu supaya dia tidak jatuh, karena dia sudah tergantung-gantung sholat malam. Apa kata Nabi? Kalau ngantuk tidur. Kalau ngantuk tidur. Kenapa? Karena tidur itu juga istirahat, dan tidur itu juga kita butuhkan. Disebutkan di dalam Al-Quran, wan nauma subata.
tidur itu sebagai istirahat. Apa makna istirahat sebenarnya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istirahat itulah Mi'raj. Apa makna istirahat itu Mi'raj? Tadi Mi'raj tadi adalah Nabi berangkat dari bumi, meninggalkan bumi, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istirahat itu sebenarnya adalah meninggalkan, meletakkan beban yang kita miliki dan kita berleha-leha seleha-lehanya. Itu istirahat. Orang yang tukang, ya, yang tukang, itu saya lihat cara tukang bekerja. Jam 10 mereka minta beli kopi. Pak, ini belum kopi deh. Kamu kompos di belakang, kamu istirahat. Dan mereka tidak tidur, tapi mereka istirahat, duduk, ngopi, makan kue sedikit. Artinya tidak pegang batu bata, tidak pegang semen, tidak pegang apa-apa. Dan itu nyaman sekali, saya lihat mereka nyaman sekali. Kaki selonjoran, beberapa pakai api lagi di mulutnya kan. Saya nggak sebut bendanya. Pakai api lagi di mulutnya dan sebagainya. Menunjukkan betapa mereka berlepas diri dari pertukangan itu. Melepas diri dari pertukangan. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Coba lihat apa yang terjadi di Isra Mi'raj. Sebelum Nabi diundang ke Sidratul Muntaha, Nabi dikasih beban oleh Allah. Sebelum diundang, Nabi dikasih beban, dan beban yang nggak kaleng-kaleng. Apa bebannya? Beban pertama, Allah izinkan orang-orang Mekah memboikot Nabi habis-habisan 3 tahun lamanya diboikot. Dan Nabi kelaparan, Nabi kesulitan, Nabi sangat bermasalah ketika diboikot seperti ini. Apa kejadian berikutnya? Karena boikot itu satu demi satu keluarga Nabi sakit dan meninggal. 2 di antara yang wafat atau meninggal itu adalah Abu Talib dan Khadijah. Kenapa? Mereka lapar, mereka diboikot, mereka tak punya apa. Ya, pada saat itu beban sekali Nabi. Apalagi Abu Lahab diangkat jadi pemimpin mereka. Apalagi Nabi mencoba cari pertolongan ke Taif, ditolak, dicaci maki, diusir, tidak diterima. Apalagi Nabi mau balik ke Mekah, tak bisa masuk lagi. Kenapa? Karena secara imigrasi Nabi sudah keluar dan tidak lagi diterima. Ya. Sampai Nabi harus mencari jaminan khusus nanti untuk masuk kembali ke Mekah. Ini beban, berat sekali beban. Maka ketika para sahabat nantinya bertanya, ketika mereka pulang dari perang Uhud, perang yang mereka kalah, ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah beban yang lebih berat yang engkau tanggung selain perang Uhud itu?" Karena di perang Uhud itu beban sekali Nabi. Hamzah syahid, perang kalah. Apalagi bukan Hamzah saja, ada 70-an sahabat syahid di perang Uhud. Sampai hari ini masih ada kuburan syahid. Mereka kalah, bukan sekedar kalah. Kekalahan itu disebabkan oleh sedikit banyak ketidakmauan taat orang-orang yang berada di atas jabal Uhud, para pemanah. Nabi berat sekali menanggung beban perang Uhud. Karena itu para sahabat mengira perang Uhud itu pasti beban paling berat. Tapi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ada nggak yang lebih berat dari perang Uhud?" Kata Nabi, "Ada." Kapan itu? Taif, kata Nabi. Kenapa Taif jadi beban berat? Karena Taif itu sebenarnya adalah titik kulminasi, titik akhir dari beban Nabi. Dimulai dari boikot, meninggal Abu Talib, wafat Khadijah, Abu Lahab jadi ketua, baru ke Taif, ya, baru ke Taif. Taif ini sudah kulminasi sebenarnya banyaknya masalah, sehingga di Taif ini bukan Taif yang terasa, tapi yang lain-lain sudah bertumpuk, tambah Taif lagi. Itu sebabnya Allah undang Muhammad SAW, tinggalkan bebanmu dulu, tinggalkan bebanmu di dunia, aku undang engkau untuk mendekat kepada. Itulah sebenarnya yang terjadi harusnya pada kita, bahwa setiap malam Allah tunggu kita di langit dunia, di sepertiga akhir malam. Apa yang Allah ingin lakukan? Allah sebut kepada kita, yang berdoa aku kabulkan, yang minta aku berikan, yang minta ampun aku ampunkan, kata Allah. Tapi begitu dicek oleh malaikat, awalnya dengar ya Allah,
malam, ya. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi kita jadi berbeda dengan apa yang didapatkan oleh Muhammad SAW. Jadi kita tidak menggunakan malam-malam kita secara benar. Padahal kalau disebut ayat yang kita ulang tadi di surah Al-Furqan, tadi belum habis saya baca. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. Ya. Apa kata Allah? Allah jadikan malam untuk pakaian, untuk melindungi kamu, dan tidur sebagai istirahat, dan siang وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا, dan siang Allah jadikan supaya kalian bangun, kata Allah, supaya kalian bangkit. Jadi begitu siang naik, itu perintah Quran. Kalau memang mau tidur malam, ya, maka ada istilah orang Aceh, malam. Nah itu dia. Dan kapan istilah itu muncul biasanya? Kalau kita udah agak aneh-aneh ngomongnya, tak pernah buka-buka malam. Nah itu dia, ya. Buka-buka udah malam. Konsentrasi terganggu, apa-apa nggak jelas. Kenapa? Dia kurang tidur malam. Ya, secara umum dia kurang istirahat. Karena malam itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain banyak sekali kita kata malam di dalam. Di dalam ayat yang lain yang barangkali kita juga hafal, ayat tentang malam, surat malam. Ya. Wal laili idza yaghsha. Apa kata Allah? Dan malam apabila menutupi. Jadi sifat malam itu tutup. Maka di waktu malam itu kita tutup pintu. Matahari juga tutup. Ya, kecuali matahari yang di situ. Yang malam-malam dibuka, makin malam makin ramai. Yang bid'ah. Karena matahari harusnya tutup, ya kan? Jadi Nyona belajar matahari lagi malam. Jadi matahari tutup, pintu disuruh tutup, apalagi yang disuruh tutup oleh Nabi, makanan disuruh tutup. Malam itu, malam, makanan disuruh tutup, mata pun disuruh tutup oleh Allah, dan pikiran pun disuruh tutup oleh Allah. Itu sebabnya ada dua aktivitas utama kalau malam tadi. Kalau bukan tidur, sholat. Kenapa? Karena tidur dan sholat itu dua-duanya kita menutup kemungkinan dari hubungan kita dengan interaksi dunia. Waktu tidur kita biasanya melepaskan diri dari dunia, ya, melepaskan diri dari dunia. Waktu sholat juga demikian. Meskipun kenyataannya waktu tidur kita bermimpi dunia, waktu sholat dunia juga ada pikiran, ya, itu kenyataan. Wan nahar, kata Allah, wan nahar idza tajalla, demi siang apabila terang benderang. Siang terang benderang. Kenapa terang benderang? Terbuka. Begitu siang hari buka pintu. Coba kalau siang hari masih tutup pintu, nggak terangnya. Ya. Mata gitu juga. Kalau nggak buka mata ketika siang hari, gelap juga. Maka buka mata, buka pintu, buka jendela, matahari membuka. Kapan itu? Siang. Jadi sifat siang itu buka, sifat malam itu tutup. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang disebutkan oleh hadis bagaimana Rasul mengatur waktunya adalah waktu malam. Kata hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu nauma qabla isya wa la yuhibbul qawla ba'da. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang benci untuk tidur sebelum isya. Ya. Setelah maghrib Rasul benci tidur sebelum isya. Wala yuhibbul qawla ba'da, dan Rasul tidak suka bercakap-cakap setelah sholat isya. Saya ulangi, karena ini bagian yang paling sering kita tidak lakukan. Wala yuhibbul qawla ba'da, Rasul tidak suka bercakap-cakap setelah sholat isya. Kenapa? Karena Rasul itu setelah sholat isya langsung siap-siap mau tidur. Kenapa tidur? Itu aktivitas pertama. Karena 2/3 malam awal dipakai untuk tidur, 1/3 akhirnya dipakai untuk bertahajud dan bermunajat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan oleh Rasul. Dan salah satu ibadah
ibadah sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasul adalah tahajud. Tahajud. Maka Rasul maqam mahmudah. Rasul mendapatkan tempat yang terpuji. Beda dengan kita hari ini. Hari ini makin malam makin ramai, ya kan? Ada pula acara-acara malam tertentu. Hari ini banyak sekali malam penganugerahan. Kenapa nggak buat siang? Ya. Saya beberapa kali ditunjuk dari juri malam penganugerahan beberapa, sudah ditolak, tetap dipaksa, ya udah saya ikuti. Jam berapa selesai? Jam 1 malam, Masya Allah. Yang baik cerita tadi, semain sebuah yang akan dilakukan. Kenapa terlalu malam? Bahkan mohon maaf, di tempat-tempat tertentu ada ceramah maulid sampai jam 2 malam. Ya. Ceramah maulid sampai jam 2 malam. Saya pernah datang langsung ke salah satu masjid, kebetulan tetangga desa saya. Waktu saya pulang sedang ceramah maulid. Saya pulang sekitar jam 11 malam ke rumah. Lewati kampung itu, masih ceramah maulid. Besoknya saya tanya sama orang, jam berapa selesai ceramah? Pukul 2 selesai ceramah dulu. Mai kamu lipat-lipat rata macam-macam. Pukul 2 ya. Dan sengaja subuh itu saya ke masjid desa tetangga, mau lihat berapa orang ada di dalam masjidnya. Ternyata masjidnya sedikit sekali, tidak seperti biasa. Kenapa? Rada dengar, karena mendengar ceramah maulid sampai tengah malam. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam la yuhibbul qawla ba'daha. Rasul tidak suka bercakap-cakap setelahnya. Kenapa? Karena malam itu bukan untuk bercakap-cakap. Dan ketika kita bercakap-cakap, sering sekali yang kita cakap-cakap itu urusan dunia. Ya, sering sekali urusan dunia. Bahkan ceramah maulid yang sampai jam 2 itu bisa dipastikan yang ceramah itu pasti lucu luar biasa. Dan lucu itu dunia. Ya. Karena kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan lebih sering menangis daripada tertawa. Nyampe anak kibli itu mereka santai saja, tapi maksudnya bukan itu dijadikan tujuan. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi ini menjadi penting untuk kita pahami dengan benar, karena ternyata bukan saja agama kita yang bicara demikian, kesehatan juga bicara demikian. Ilmu kesehatan mengatakan bahwa tidur terbaik itu maksimal sekali mulai jam 11 malam dan bangun jam 3 pagi. Itu katanya terbaik di situ. Kenapa? Dari jam 11 sampai jam 3 pagi itu ada proses detox dalam tubuh kita. Dan hasil penelitian menunjukkan orang-orang yang tidurnya teratur jam 11 malam sampai jam 3 pagi, itu orang itu lebih sehat hidupnya. Karena apa? Ada detox dalam tubuhnya. Apa yang didetox? Jantung, hati, pankreas. Itu kan bahan-bahan vital semua. Karena kalau itu rusak, itu bukan penyakit Bapak Ibu. Jadi penyakit jantung bukan penyakit, diabetes bukan penyakit. Apa juga itu spare part rusak. Yang namanya penyakit itu paru, itu penyakit. Kurang, yang penyakit sariawan, nah itu penyakit. Sariawan disebabkan oleh jamur Candida albicans. Itu penyakit. Ya kan? TBC penyakit virus. Ya. Apalagi panu tadi penyakit, kurang penyakit. Itu penyebabnya kalau bukan bakteri, virus, jamur. Bakteri, virus, jamur. Itu yang penyakit. Bagaimana dengan diabetes? Diabetes itu pankreas rusak. Ya. Spare part rusak. Bagaimana kalau spare part rusak? Ada cara lain ganti spare part. Betul, memang ganti spare part. Makanya hari ini banyak orang yang menjangkau ginjal. Ada jemaah saya satu, dia jual semua hartanya, dia pergi ke Cina untuk menjangkau ginjal. Saya tanya sama dia, berapa habis uangnya? 1,5 miliar jangkau ginjal. Pulang, alhamdulillah dia sehat lagi. Tapi sekarang sudah lama sekali saya nggak lihat dia dalam jemaah.
Allahu a'lam ya. Mudah-mudahan dia pindah lama. Ya. Sehat lagi. Pulang beliau sehat lagi. Cuma kata beliau waktu mendarat di Cina itu langsung diberangkatkan dengan mobil, dijemput di bandara, mobil dengan van tertutup sehingga saya tidak tahu kemana dia bawa. Betul-betul dirahasiakan. Ya. Pokoknya sampai sana beliau dipingsankan, pulang-pulang ginjal baru, ya, spare part. Jadi pankreas, ginjal itu bukan penyakit, itu kerusakan karena kita gaya hidup kita yang tidak sesuai. Salah satu di antara gaya hidup itu adalah tidak istirahat di waktu malam. Begadang itu sangat berbahaya. Ya. Kenapa saya ngomong itu? Karena saya korban juga. Waktu muda agak dendam juga saya. Waktu muda nggak ada yang ceramah kayak gini sama saya. Nggak ada yang kasih tahu saya malam jangan begadang dan sebagainya. Saya habiskan malam saya untuk kerja. Ya, untuk kerja karena saya pikir untuk membiayai kuliah dan sebagainya. Jadi dipakai untuk kerja. Dan sekarang satu demi satu spare part sudah mulai terlihat kerusakannya. Seperti yang saya sebutkan, bukan penyakit, spare part rusak. Ya, spare part rusak. Kalau seandainya kita ikuti cara Al-Quran, kita ikuti cara Nabi SAW, maka spare part terpelihara. Itu sebabnya dengan era Nabi itu dilaporkan tidak sakit dalam hidupnya. Tidak dilaporkan Nabi diabetes, Nabi jantung, asam urat, kolesterol, puluh. Nggak ada, Nabi nggak ada yang beginian. Ya, nggak ada beginian. Waktu mau wafat, Nabi sakit kepala, ya, sakit kepala, demam. Tapi itu menjelang wafat. Itu Nabi SAW. Kenapa? Apa rahasianya? Salah satu rahasianya adalah Nabi pakai semangat Isra Mi'raj. Karena Rasulullah SAW yakrahu an-nawma qabla Aisyah wa la yuhibbul qawla ba'da. Itu yang dipakai oleh Nabi. Tidak tidur sebelum Isya dan tidak banyak ngomong setelah Isya. Artinya setelah Isya langsung tidur. Dan setelah itu nanti malam-malam baru bangun kembali untuk melakukan aktivitas. Aktivitas itu pun dihitung istirahat. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jangan kita tukar. Sebagian orang hari ini menukar. Rata-rata anak muda yang lakukan itu. Rata-rata anak muda apa yang mereka lakukan? Mereka begadang di waktu malam, tapi ini nggak ada urusannya. Begadang di waktu malam, waktu subuh mereka pulang. Untuk apa? Untuk memulai istirahat, tidur. Malam dengan ikhro beda kualitasnya. Sama seperti apa beda malam dengan siang tadi. Malam tadi kalau kita lihat dari surat Al-Lail, malam tadi sifatnya menutupi, siang buka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kalau kita tidur dalam suasana tertutup, maknanya tidur dalam suasana gelap, itu jauh lebih sehat karena ada bahan kimia yang diproduksi oleh tubuh kita, dan bahan kimia itu yang ternyata melindungi kita dari berbagai penyakit. Diproduksi hanya pada saat gelap. Sementara kalau tidur siang, kita gelapkan pun suasana siang itu tidak sama dengan malam. Itu sebabnya tidak boleh diganti. Maka yang begadang itu bid'ah. Jadi begadang itu tidak dilakukan oleh Nabi. Yang melakukan itu harus kita pertanyakan. Dia pakai hadis yang mana? Ya. Itu ada perlunya. Begadang jangan begadang. Kalau tidak ada perlunya, begadang boleh saja. Kalau ada perlunya, ujung-ujungnya sama juga. Begadang boleh saja. Ya. Gak boleh begadang. Ya. Gak boleh begadang. Yang betul adalah ikut apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disebutkan aktivitas di waktu malam hari itu dua yang paling dominan. Kalau bukan sholat, istirahat. Dua-duanya istirahat. Kalau bukan sholat, tidur. Tapi tadi dibacakan oleh muazin, as-salatu khairun minan naum. Tapi sholat itu lebih baik daripada tidur.
Jadi kalaupun kalian ingin menambah porsinya sedikit banyak, maka tambahlah sholatnya, bukan tambah tidurnya. Disebutkan di dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, surat As-Sajdah. Apa kata Allah? Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Ya. Bukan berarti dia tidur di lantai. Ya. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Itu maknanya apa? Dia tidak memperbanyak tidurnya, tapi dia memperbanyak sholatnya. Itulah sebabnya disebut sholat itu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya seorang mukmin. Kenapa? Karena kita tidak diajak oleh Rasul ketika mi'raj, tapi Allah menitipkan satu fasilitas utama yang membuat kita pun bisa ikut mi'raj. Apa itu? Sholat. Maka pakai itu. Bayangkan bahwa kita sedang mi'raj ketika sholat malam. Coba bayangkan. Bayangkan setiap sholat malam kita sedang mendekat kepada Allah, bertemu dengan Allah. Setiap rakaat kita tambah, kita semakin dekat. Setiap rakaat kita tambah, kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Ya. Beda sholat malam dengan sholat siang, itulah dia. Maka ada baiknya juga untuk beberapa di antara kita mencoba menghafal beberapa ayat panjang yang bisa dibaca di dalam sholat malam. Pelan-pelan saja. Kalau seandainya baru bisa baca satu makrah, satu lembar, itu diulang-ulang pun tak apa-apa. Tidak ada larangan untuk membaca ayat yang sama terus-menerus di dalam sholat kita. Ya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil kesimpulan dari apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini, bahwa sholat yang Allah wajibkan sekarang kepada kita, dan Allah suruh dengan tambahan sholat tahajud salah satunya, itu ternyata istirahat, membuat kita berlepas diri dari dunia. Maka salah satu yang harus kita latih habis-habisan adalah ketika sholat, lepaskan urusan apapun dari kepala kita, lepaskan urusan apapun dari hati kita. Kenapa? Karena itu istirahat. Siang ada juga istirahatnya, tapi beda istirahat siang dan istirahat malam. Maka di siang hari ada sholat zuhur dan sholat asar, itu juga istirahat. Ya. Hari ini ilmuwan bahkan sudah menemukan bahwa kalau bekerja terus-menerus beberapa jam secara berketerusan, maka otak kita tak akan mampu atau melemah dalam mengolah informasi dan menganalisis kejadian. Apa yang mereka suruh? Ini orang Harvard yang bicara, orang University of Harvard yang bicara. Mereka menyuruh kita untuk meletakkan bagian kepala kita di lantai. Mereka mau bilang sekarang, kita sudah lama mempraktekkan. Taruh kepala di lantai supaya darah mengalir ke sini, dan itu akan membuat kita terasa ringan dari beban. Bangun dari itu, kita akan lebih mudah lagi untuk mencerna persoalan, bekerja, menganalisis kejadian dan sebagainya. Taruh kepala di lantai. Jadi itu sudah dipraktekkan di Amerika untuk taruh kepala di lantai. Nah kita sudah lama kita taruh kepala di lantai. Nah mungkin permasalahannya adalah waktu kita taruh kepala di lantai itu pikiran kita pekerjaan. Itulah persoalan. Maka lepaskan dunia, persis seperti mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memang meninggalkan dunia, naik ke Sidratul Muntaha. Sholat kita harusnya tinggalkan dunia, naik ke Sidratul Muntaha. Mi'rajnya seorang mukmin adalah sholat-sholat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita bicarakan pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, silakan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum